Kata Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Halo teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, senang sekali bertemu lagi dengan saya Noverina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini saya ingin menanggapi, mengcounter ya, sebuah ceramah yang cukup bersemangat dari seorang Ustadz Nababan ya. Ini yang kedua kalinya saya mengcounter ceramah Ustadz Nababan. Selalu dengan gayanya seperti biasanya ya, memberikan ilmu-ilmu omong kosong tentang kekristenan kepada para jemaahnya, sehingga bukan jemaahnya tambah pintar tapi tambah bodoh, karena dia mendapatkan masukan pengetahuan kosong ya, yang tidak ada maknanya dan sangat jauh dari kebenaran. Teman-teman, si Ustadz Nababan ini menceritakan bahwa dia waktu kecil dilarang oleh ayahnya untuk membaca Injil. Ya, dia dilarang oleh ayahnya untuk membaca Injil. Nah, kenapa dilarang? Kemudian dia membuktikan ya, bahwa di dalam Injil dia ambil ayat dari Kidung Agung. Rupanya itulah yang dia maksud dengan tidak boleh membaca Injil, tapi dia mengambil ayat dari Kidung Agung yang ada di Perjanjian Lama, ya, di kitab para nabi, bukan di dalam kitab Injil. Ini sudah memperlihatkan bahwa Nababan ini sama sekali dulu menjadi Kristen KTP, Kristen yang tidak tahu apa-apa. Dia dilarang membaca Injil, tetapi dia kutip contohnya dari kitab Kidung Agung. Wow, ini kelihatan sekali ya, orang ini sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Nah, satu hal yang dia utarakan kepada jemaahnya adalah bahwa Al-Quran mengoreksi Alkitab. Ya, jadi Al-Quran banyak mengoreksi Alkitab. Ya. Karena dia mengatakan Alkitab ini bukan firman Tuhan. Ya. Alkitab ini bukan firman Tuhan, tapi adalah tulisan manusia. Mari kita saksikan apa yang dikatakan oleh Ustadz Nababan ini tentang Alkitab. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab. Nih Pak Bu, ini apa namanya? Ini Alkitab. Ini Alkitab ini kitab suci orang Nasrani. Kata Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan, ini kitab suci kami datangnya dari Tuhan. Padahal karangan sendiri. Liyashtaru bihi thamanan qalila, supaya mereka mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, dan celakalah orang yang menulis Alkitab dari apa yang mereka usahakan, kata Allah. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu membaca ayat Al-Quran yang seperti itu, ada agama lain, ada konsep agama lain yang dikritik, dikoreksi oleh Al-Quran, ini dia. Kira-kira Bapak Ibu kalau baca ayat Al-Quran yang seperti itu, yang menuduh kitab suci agama lain itu karangan manusia, kira-kira ayat ini cukup kita aminkan saja atau memerlukan pembuktian? Bagaimana sikap Bapak Ibu? Hah? Apa cukup kita katakan Shadaqallahul Adzim? Al-Quran menuduh ini karangan manusia. Apakah kita katakan Shadaqallahul Adzim saja? Atau perlu kita meng-cross check kebenaran tuduhan itu? Bergantung level
kita. Kalau kalangan intelektual, orang-orang yang kritis, tentu mereka tidak berhenti sampai mengaminkan saja. Kalau orang awam mungkin sedekahullah saja. Tapi teman-teman, ya. Jadi dia dengan jelas mengatakan, bahkan mengutip ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Di situ mengatakan, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Teman-teman, ya, bagaimana mungkin Alkitab ditulis atau dikarang, ya, dalam konteks dikarang oleh penulis-penulis Alkitab? Ada sekitar 40-an penulis Alkitab yang hidup, ya, di zaman yang berbeda, kurun waktu yang berbeda, sangat jauh. Ada yang berjarak malah ratusan tahun, ya, bahkan sampai ke Perjanjian Baru itu ribuan tahun. Nah, tulisan-tulisan, ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu semua selaras isinya. Tidak ada yang amburadul, tidak ada yang saling bertabrakan, tidak ada yang saling tindih, ya, tidak ada yang saling melemahkan. Bahkan setiap ayat-ayat yang ada di semua kitab yang ada di Alkitab itu saling menguatkan, saling menjelaskan. Ya. Terkadang kita membaca di satu ayat di Perjanjian Lama, penjelasannya ada di Perjanjian Baru. Begitu, ya. Kita baca ayat di Perjanjian Baru, penjelasannya ada di Perjanjian Lama. Nah, begitulah sebuah kitab wahyu Tuhan, ya. Betul-betul Alkitab ini adalah kitab wahyu Allah, ya, yang diwahyukan oleh Allah kepada penulis-penulis Alkitab. Nah, apa buktinya bahwa Alkitab ini memang tidak jatuh dari langit, tetapi ditulis oleh penulis Alkitab, tapi bukan karangannya sendiri, tapi berdasarkan perintah otoritas, ya, yang diberikan oleh Allah kepada penulis Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu jelas perintahnya. Perintah dari Allah langsung kepada para nabi dan rasul untuk menuliskan semua firman yang diilhamkan oleh Allah, bahkan yang diucapkan secara langsung, disampaikan secara langsung oleh Allah kepada para nabi dan rasul ini. Ya, kita bisa lihat di Keluaran 17 ayat 14. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah, ya, dengarkan baik-baik Pak Nababan, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jadi Tuhan sendiri, Jehovah, itu memerintahkan Musa untuk menuliskan semua perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa di dalam sebuah kitab. Nah, kitab apa yang ditulis oleh Musa? Yaitu kitab Taurat. Ya, kitab Taurat terdiri dari beberapa kitab. Ya, kitab Kejadian, kitab Ulangan, kitab Keluaran, ya kan? Nah, itu semua ditulis oleh Musa, termasuk kitab Bilangan, ya. Nah, jadi tidak benar, ya, bahwa Alkitab dikarang-karang oleh Musa, begitu, ya. Seenak-enak udel Musa menulis tulisannya gitu. Tidak. Ini Nababan belajar di mana? Begitu, ya. Benar-benar menyesatkan umat. Kasihan umat Anda kalau terus-menerus dibodohi. Sebaiknya Anda belajar dulu dengan benar, baru kemudian Anda transfer kebenaran itu kepada umat Anda, kepada jemaah Anda, baru mereka tambah pintar. Jangan mereka dicekoki dengan mengkonsumsi kebodohan-kebodohan omong kosong Anda. Begitu, ya. Jadi jelas Alkitab bukan karangan manusia. Alkitab itu ditulis oleh nabi dan rasul yang diberikan otoritas, perintah langsung dari Allah sendiri. Ya, mari kita lihat lagi. Apa perintah yang lainnya? Misalnya tadi kepada Musa. Ada lagi kepada Nabi Yeremia. Yeremia 36 ayat 28, ya. Beginilah firman Tuhan,
Allah Israel, tuliskanlah, lagi-lagi ya. Tuhan selalu berkata, tuliskanlah ya, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu di dalam suatu kitab. Ya, saya ulangi. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu di dalam suatu kitab. Maka lahirlah kitab Yeremia. Ya. Begitu Ustadz Nababan, ya. Jadi tidak ada di sini tulisan manusia. Semua perkataan yang ada di Alkitab itu diilhamkan langsung oleh Allah. Ya. Baik di Taurat maupun di kitab para nabi maupun di kitab Injil Perjanjian Baru, semuanya diilhamkan oleh Allah yang sama, oleh Allah yang satu, yang Esa. Makanya semua firman yang terkandung di dalam Alkitab ini tidak ada yang tumpang tindih, bertabrakan atau bertentangan. Semua selaras karena berasal dari Allah yang satu. Camkan itu. Bukan hanya kepada para nabi di Perjanjian Lama, ya, bahkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu pun Tuhan Yesus memerintahkan untuk menuliskan apa yang dia lihat dalam penampakan itu. Ya, kita bisa buka Wahyu 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Maka terjadilah kitab Wahyu. Ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos atas perintah dari Allah sendiri, dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi tidak ada, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, tidak ada tulisan yang dikarang-karang oleh manusia, oleh penulis Alkitab. Ya, bahkan ada diperingatkan di dalam Alkitab, ya, jangan menambah-nambahi firman, ya, kalau engkau tidak mau dianggap pendusta. Jadi, firman yang ditulis itu tidak boleh ditambah-tambahi. Hanya sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Allah. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, jadi jangan menambah-nambahi firman, apalagi mengarang-arang. Tidak mungkin. Ya, apalagi mengarang-arang, tidak mungkin. Begitu. Ya, camkan itu. Jadi, Ustadz Nababan ini mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, ya, tapi karangan manusia. Karangan manusia, ya. Apa alasan dia mengatakan bahwa itu adalah karangan manusia? Pertama, dia bilang ada ayat porno di situ, ya. Dia mengutip sepotong ayat dari kitab Kidung Agung. Ya. Dia tidak tahu bahwa kitab Kidung Agung memang romantis, ya. Sudah banyak menginspirasi para pujangga dunia, pujangga besar dunia. Memang romantis, tapi ingat, di situ ditulis kemesraan sepasang pengantin yang sah, sepasang pengantin, ya, pengantin wanita dan pengantin pria yang sah, ya, bukan orang bukan yang kawin sirih atau dengan pelacur, bukan. Itu adalah pasangan suami istri yang sah, ya, pasangan pengantin wanita dan pengantin pria. Jadi itu wajar-wajar saja. Toh itu juga dilakukan semua umat manusia, ya. Untuk menikmati hubungan biologis antar pasangan itu bukan dosa, ya, itu bukan dosa. Tapi kalau Anda menikmati hubungan itu di luar pasangan Anda, itu dosa, ya, di luar satu pasangan, ya, itu dosa. Selebihnya
zina. Hanya satu istri, tidak boleh lebih. Selebihnya zina di mata Tuhan, ya. Nah, jadi bagaimanapun romantisnya Kidung Agung, itu adalah kehidupan manusia, bagian dari kehidupan manusia, ya. Itu sesuatu hal yang wajar, begitu. Anda boleh baca Kidung Agung kalau Anda sudah hubungannya sudah rusak dengan pasangan Anda. Biar mesra lagi, baca Kidung Agung, ya. Alasan kedua, mengapa dikatakan oleh Nababan ini Alkitab bukan firman Tuhan? Katanya karena tidak bisa dihafal, ya. Al-Qur'an itu adalah firman Tuhan karena bisa dihafal. Wow. Ya, memang di Alkitab, Tuhannya Alkitab itu tidak pernah memerintahkan untuk menghafal Alkitab. Ya, tapi disuruhnya memahami Alkitab. Ya, memahami Alkitab. Jangan dipahami sesuai pikiran sendiri, tapi harus dipahami sesuai apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu harus dibaca, dipelajari, direnungkan, ya, dipahami dengan baik dan dilakukan. Apa yang disuruh lakukan dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukan jangan dilakukan. Begitu. Ya. Karena Allah Alkitab mengajarkan, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mencintai Tuhan itu bukan menghafal. Ya, saya kasih tahu Anda, apa dampak dari kebiasaan menghafal. Ya, saya perhatikan, ya, banyak anak-anak di sekolah yang hebat hafalan, ya, tapi logikanya nggak jalan. Ya, dia cuma bisa menghafal, dirubah sedikit soalnya, ya, diganti sedikit soalnya, bunyi soalnya, dia langsung pusing 7 keliling, ya, karena dia tidak punya nalar, ya, nalarnya sangat nalarnya itu hampir padam, nggak nyala sama sekali gitu. Jadi nalarnya nggak nyala gitu. Nah, ini bahayanya orang yang suka menghafal, ya, itu logikanya nggak jalan, nalarnya nggak jalan, ya. Dia cuma paham apa yang tertulis, dia tidak mampu mengait-ngaitkan kalimat demi kalimat atau fakta dengan fakta-fakta yang lainnya. Dia tidak bisa mengaitkan itu, menganalisa itu. Jadi kemampuan analisanya, kemampuan nalarnya, kemampuan logikanya itu sangat cetek. Itu kebiasaan orang menghafal. Sangat bahaya. Jadi Tuhan tidak mau umatnya itu cuma bisa menghafal. Begitu. Tapi harus memahami. Ya, harus memahami. Makanya orang Kristen tidak perlu menghafal, begitu. Tapi jangan salah, kalau kita membaca Alkitab, rajin membaca Alkitab, lama-lama juga akan hafal sendiri, gitu. Tapi tidak sengaja untuk menghafal sampai komat kamit, bla 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 gitu ya. Nggak perlu, gitu, ya. Nggak perlu. Apalagi kalau menghafal tanpa pengertian. Wah, itu bahaya sekali. Tidak ubahnya seperti beo. Burung beo tahu? Ya, burung beo tuh dia orang ngomong apa, dia ngomong itu, tapi dia nggak ngerti, gitu. Ya. Assalamualaikum, ya, kalau ada orang Assalamualaikum, tapi nggak tahu artinya apa Assalamualaikum, dia juga nggak tahu, cuma menirukan bunyi aja, melafalkan, ya, menghafalkan dan melafalkan, itu bahaya, ya. Rata-rata nalarnya nggak jalan, ya, logikanya nggak jalan, dan kemampuan analisanya sangat rendah. Orang-orang yang suka menghafal. Ya, makanya Tuhan sangat juga mengingatkan begitu, ya, bahwa orang-orang yang menghafal itu ada salah satu ciri dari ciri-ciri dari orang-orang yang buta rohani, ya, karena dia cuma senangnya menghafal gitu, dia nggak ngerti. Makanya di sini dikatakan orang yang buta rohani. Teman-teman, tentang bangsa yang buta, ya, yaitu bangsa yang buta rohani. Bangsa yang mengandalkan hafalan, ya, hafalan, teman-teman, ya.
Kita buka Yesaya 29. Judulnya Bangsa yang Buta, ya. Nah, mudah-mudahan ini mirip-mirip Pak Nababan nih, ya. Nah, saya bacakan dari ayat 9. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para penglihat, telah ditudunginya. Maka bagimu, penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab, kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. So, ada yang terinspirasi ya dengan ayat ini kan? Ya kan? Terinspirasi, ada loh yang terinspirasi dengan ayat ini, ya. Iqra, bacalah. Aku tidak dapat membaca, ya kan? Nah, ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, garis bawahi, ya. Bangsa yang buta rohani ini, ya, itu ibadahnya itu adalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, siapa yang memenuhi unsur seperti ini? Ya. Jadi orang bilang, ya, tangan satu menunjuk lawan, empatnya ke kita sendiri gitu. Ya. Nah, hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak perlu tahu persis, mendingan diam. Ya, daripada nanti terbuka dan ketahuan kebodohannya. Ya. Jadi ingat, ibadah Anda adalah perintah manusia yang dihafalkan. Tentunya ini tidak termasuk Kristen, karena Kristen tidak pernah menghafal, ya. Nah, itu dia. Kan Anda sendiri yang bilang Alkitab itu tidak bisa dihafal. Ya memang, untuk Tuhan sudah tahu itu, dan itu untuk membedakan mana perintah Allah, mana perintah manusia. Kalau perintah manusia itu mudah dihafalkan, karena manusia yang menulis, jadi manusia juga bisa menghafalnya. Tetapi dia namanya perintah Allah, firman Allah, wow, itu nggak bisa Anda hafal dengan segampang itu, ya. Itu dalam sekali, bahasanya juga bahasa tingkat tinggi, ya. Nggak mudah Anda komat kamit menghafal begitu, nggak bisa. Nah, ini Tuhan membedakan, ya. Jadi Anda melempar orang dengan batu dan batu kembali berbalik menimpa jidat Anda, ya. Ustadz Nababan, hati-hati.